musuh 3201. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Tembak. Berikan tepuk tangan yang meriah. Divisi 1 telah melintas di hadapan kita KRI Brawijaya 320. Hadirin yang kami hormati, disusul dari belakang Divisi 1 adalah Divisi 2 yang akan melaksanakan penembakan roket MLRS RM-70 Grad. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 2. Hadirin yang berbahagia, dengan bangga, marilah kita saksikan Flying Heavy Defile persembahan Fighter dari seluruh alutsista udara TNI Angkatan Laut. Hadirin sekalian, mari kita sambut Flying Heavy Defile. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan melintas di hadapan kita KRI Teluk Amboina 503 dan selanjutnya akan melaksanakan penembakan roket MLRS RM-70 Grad. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 2. Nomor lambung 880 membawa manusia-manusia kata yang akan melaksanakan simulasi infiltrasi. Kes kapal cepat infiltrasi ini dilaksanakan dengan jarak 2 mil laut dari garis pantai yang masih dikuasai musuh. Sebagai pionir dalam operasi-operasi khusus seperti peninggian pantai maupun peninggian target strategi dan sabotase, operasi ini sering dilaksanakan pada malam hari. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, menghadiri acara Parade Laut atau Sailing Pass yang digelar oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Teluk Jakarta. Acara yang bertajuk Presidential Inspection ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Presiden Prabowo tiba di Markas Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan mengenakan kemeja safari berwarna coklat, Presiden kemudian menaiki kapal perang Republik Indonesia Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 yang berfungsi sebagai kapal markas untuk berlayar menuju Teluk Jakarta. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini antara lain Menteri Pertahanan Safri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hadirin yang berbahagia, dimulai dari Divisi 1 akan melintas unsur-unsur dari Satuan Kapal Ekspor TNI Angkatan Laut. Dalam Sailing Pass ini, TNI AL menampilkan kekuatan armada lautnya dengan mengerahkan lebih dari 50 kapal perang. Parade ini dipimpin oleh KRI Brawijaya 320 yang disebut sebagai kapal fregat terbesar di Asia Tenggara. Berbagai jenis kapal perang turut ambil bagian dalam formasi, meliputi fregat, korvet, kapal selam, kapal cepat, kapal patroli, kapal bantu, hingga kapal latih Taruna Akademi Angkatan Laut AAL, KRI Dewa Ruci, dan KRI Bima Suci. Berikan tepuk tangan yang meriah. Divisi 1 telah melintas di hadapan kita KRI Brawijaya 320. Disusul. Selain alutsista TNI AL, parade ini juga dimeriahkan oleh kapal-kapal dari instansi lain seperti Bakamla, Basarnas, Polairut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Langit di atas Teluk Jakarta juga diramaikan dengan atraksi Flying Pass yang melibatkan lebih dari 25 pesawat udara dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Pesawat yang berpartisipasi antara lain Bonanza, Piper, CN-235, Kasa NC-212, helikopter Bell 412, Heli Panther, serta 3 drone Nirawak. Mari kita sambut Flying Navy Defile. Berikan tepuk tangan yang meriah. Membawa manusia-manusia kata yang akan melaksanakan simulasi infiltrasi. Selain parade kapal dan pesawat, acara ini juga menyuguhkan demonstrasi tempur dari berbagai alutsista TNI AL. Para tamu undangan dan masyarakat yang menyaksikan disuguhi atraksi penembakan meriam kapal perang, peluncuran roket anti kapal selam RBU 6000, serta tembakan dari multi-launcher rocket system MLRS-RM 70 grade yang terpasang di KRI Teluk Amboina 503. Tidak ketinggalan, pasukan khusus TNI AL juga unjuk kebolehan dalam sebuah demonstrasi yang memukau. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan untuk menyematkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan Samkarya Nugraha kepada sejumlah satuan TNI sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Kegiatan Sailing Pass di Teluk Jakarta ini merupakan salah satu acara utama menjelang puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional Monas pada 5 Oktober 2025. Tema yang diusung dalam perayaan tahun ini adalah TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju, yang menekankan komitmen TNI untuk senantiasa profesional, modern, dan dekat dengan rakyat. Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara sekalian, hari ini kita menyampaikan beberapa penghargaan kepada para perwira yang telah berjasa, telah memberi pengabdian yang terbaik selama kariernya. Ada beberapa perwira yang kita beri kenaikan pangkat istimewa walaupun mereka sudah pensiun, sebagai pengakuan terhadap sumbangan-sumbangan yang telah mereka berikan kepada negara dan bangsa. Semua perwira tinggi ini terus-menerus membuktikan walaupun mereka sudah pensiun, dedikasi pengabdian terhadap kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan selama pengabdian mereka dalam dinas kemiliteran, mereka telah berbuat yang sangat berguna, bahkan melebihi panggilan tugas. Untuk itu saya mendapat kehormatan hari ini memberi penghargaan tersebut. Juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dharma baktinya dengan baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada komandan-komandan satuan yang menerima penghargaan. Samkarya Nugraha adalah penghargaan dari Kepala Negara, dari Panglima tertinggi, sehingga ini merupakan suatu kehormatan yang harus dijaga oleh kesatuan saudara. Tadi juga ada 3 Panglima yang saya berikan juga tanda kehormatan, itu juga pengakuan terhadap prestasi dan sumbangan pengabdian saudara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jaga terus kehormatan bangsa dan negara. Utamakan selalu pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Jangan pernah
mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Perhatian selesai.